Anda pemirsa ataupun juga masyarakat Indonesia dan juga tentunya pecinta sepak bola tentunya cukup berdebar, cukup deg-degan untuk menunggu pertandingan laga yang akan berlangsung Timnas Indonesia melawan Gini yang akan berlangsung esok malam pemirsa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Gini tapi dari sisi angka. Bersama juga dengan Bung Gita Suwondo. Bung, ini sudah siap ya? Kita akan membedah sedikit demi sedikit bagaimana kekuatan dari Gini tapi dari sisi angka. Apa maksudnya? Kita hadirkan pemirsa untuk Anda. Pertama adalah Timnas Gini U23 nih dalam angka untuk nilai pasar skuad 133,4 miliar. Ini angka yang sangat fantastis berarti ya Bung ya. Artinya berarti laku juga ini pemain-pemain Gini. Untuk ukuran Afrika iya, tapi kenapa mereka mungkin untuk ukuran Afrika mereka ada di tengah-tengah ya, karena pasti mereka kalah dari para pemain Maroko, kalah dari para pemain Mesir, kemudian kalah dari bahkan dari pemain Mali, tapi dengan angka segini ada di atas dari skuad kita. Kenapa? Karena mereka memang kan bekas jajahan Perancis, memudahkan mereka untuk bertualang di Perancis sendiri karena sebagian besar pemainnya kan main di liga-liga tier pertama maupun tier kedua sepak bola Perancis di Ligue 1 maupun Ligue di bawahnya. Itulah yang menyebabkan lebih mudah ya. Ya, kemudian contohnya Ilaix Moriba. Ilaix Moriba itu yang dimainkan untuk khusus pertandingan ini, itu kan pernah ada di Barcelona. Kita hadirkan langsung ya, Bung. Ini dia, pemirsa. 51,83 miliar. Karena dia kan dipasarkan oleh Barcelona, kemudian sekarang bermain di Getafe. Jadi artinya kualitasnya memang sudah diakui oleh klub yang ada di La Liga divisi utamanya. Jadi ini kenapa harga mereka jadi sangat tinggi. Sedangkan kalau kita bicara pemain-pemain kita pun, kalaupun sudah bermain di liga-liga Eropa, tapi tiernya adalah tier kedua. Seperti misalnya kalau pemain senior itu seperti Jay Izzes. Kemudian kalau kita bicara Ivar Jenner juga bukan di tier pertama. Ya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat mereka ada di atas. Apakah kualitasnya ada di atas? Ya mungkin iya, mungkin juga bisa tidak. Tapi ini yang menyebabkan mereka kenapa punya harga tinggi. Karena nilai jual dari klub-klub mereka yang telah menolorkan mereka. Oke, kita lihat bersama pemirsa. Tadi Bung Gita sudah menyebutkan pemain kunci, pemain yang tentunya juga mungkin harus diwaspadai tentunya untuk timnas kita. Kita hadirkan juga peringkat FIFA saat ini untuk timnas Gini saat ini berada di posisi 76. Tapi ternyata pernah mendapatkan peringkat tertinggi ya Bung ya. 22, ini ya. Posisi di 22. Dan juga terendah 123. Secara peringkat ini perbandingannya mungkin dari sisi angka dengan Indonesia? Kalau mereka pernah ada di peringkat ke-22, ini artinya mereka secara kualitas memang sudah diakui ya. Kenapa? Karena tim ini ada di peringkat ke-22 itu seharusnya sudah masuk ke Piala Dunia. Tapi mereka kan belum pernah lolos ke Piala Dunia. Ini artinya mereka ada di peringkat ke-22 pada saat bukan kualifikasi Piala Dunia. Ini kan peringkat itu berubah-ubah secara cepat. Dibandingkan dengan Indonesia, peringkat tertinggi kita itu ada di 95 tahun 1996 sampai tahun 2000. Itu kita pernah ada di peringkat di bawah 100. Selebihnya sekarang kita ada di peringkat 134 saat ini. Itu sudah perbaikan dibandingkan pada saat Sintayong baru datang, itu kita ada di peringkat 170-an. Peringkat terendah mereka di 123 jauh lebih tinggi dari peringkat kita yang sekarang 134. Tapi kita pernah ada di peringkat yang lebih tinggi dari mereka ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana dari pernah posisi 123 tapi bisa sampai di peringkat tertinggi 22, ini pencapaiannya kan berarti cukup luar biasa ya. Entah yang mana duluan ya, 22 atau 123. Bisa saja mereka terus menurun penampilannya. Dan kalau dilihat kan mereka satu kali lolos Olimpiade. Nah ini kita hadirkan juga ya, pernah satu kali lolos Olimpiade di Meksiko, tepatnya pada tahun 1968. Betul, pada saat itu ke sepak bola masih amatir ya, untuk Olimpiade khususnya dilakukan oleh para pemain amatir dengan berbagai umur, bukan under 23. Kita juga pernah lolos tahun 56 pada saat di Melbourne, Australia, itu juga dengan para pemain yang senior, bukan para pemain under 20. Artinya masih banyak regulasi yang saat itu juga belum terlalu banyak sekarang, pada saat itu. Nah kita kembali hadirkan pemirsa total skuad 27 pemain dengan nilai skuad yang tadi fantastis sekali. Kalau menurut penjelasan Bung ini juga dijelaskan bagaimana kemudian rasionalitasnya. Dan juga tadi disebutkan ini karena sudah berkarir di Liga Eropa, totalnya bahkan ada 16 pemain. Salah satu pemain kunci tadi Ilaix tadi bahkan pernah bermain bersama Messi, Lionel Messi ya di klub Barcelona. Ditelurkan oleh Barcelona, sekarang main di Getafe, kemudian dia dipanggil khusus untuk pertandingan kali ini di midfield. Itu artinya apa? Mereka berjaga-jaga bahwa mereka jangan sampai lini tengah mereka kalah dengan lini tengah kita. Ini kenapa pemain yang sudah punya cap senior di
timnas Ginia ini dimainkan untuk under 23 ini. Oke, kalau posisi diwaspadai sehingga memang harus dihadirkan orang-orang ini untuk bisa melawan skuad kita. Kalau dilihat kan ini ya sebenarnya salah satunya pemain-pemain kunci. Moriba. Kan kalau dilihat keseluruhan adalah apa yang ditampilkan oleh tim under 23 kita sangat mengejutkan ya. Mereka lolos sampai ke semifinal, diperkirakan hanya akan kandas di putaran grup, mereka lolos sampai ke perempat final, mengalahkan Korea Selatan walaupun lewat adu penalti. Itu kenapa? Ada peran dari Ivar Jenner, ada peran dari Nathan Choaon. Ini yang membuat lini tengah kita sangat ditakuti. Kemudian ada juga gelandang sayap kita yang juga punya kecepatan, punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam seperti tendangan bebas. Ini kenapa membuat mereka juga memperkuat lini tengah mereka. Karena mereka mewaspadai permainan kita di lini tengah. Ya, ini salah satunya Aguibo Kamara yang seperti disebutkan oleh Bung Gita. Usia 22 tahun, posisi gelandang serang juga. Klub juga di Atromitos Aten, klub Yunani ya. Ya, ini dia juga sudah punya cap timnas. Kalau disebut cap timnas ini senior artinya ya. Walaupun tingginya biasa saja untuk ukuran seorang gelandang serang, tapi dia sudah sudah bermain 5 kali di timnas dengan 1 gol sudah diciptakannya. Juga ada pemain lainnya yang juga bermain di salah satu klub Yunani, itu bahkan sudah 11 gol diciptakannya untuk senior dan juga junior. Tepat sekali prediksi Bung ya, langsung muncul. Memang ini pemain-pemain yang patut diwaspadai. Algasimebah usia 21 tahun, posisi depan tengah, klub tadi disebutkan klub Olympiakos, klub Yunani juga. Harga pasarnya masih kalah ya dibandingkan Kamara dan juga Ilaix tadi 6,95 miliar juga. Dia sudah lebih banyak bermain di timnas, cap senior 9 kali dengan 3 gol sudah diciptakannya. Kemudian dia sudah menciptakan 11 gol untuk 2 tim nasional under 23 dan senior. Artinya 8 gol sudah diciptakannya untuk Ginia under 23. Oke, jadi ada 16 pemain dari timnas Ginia ini merupakan pemain-pemain La Liga. Seberapa mengancam ini? Seberapa harus diwaspadai tentunya oleh skuad kita? Pengalaman di La Liga kan pasti nggak bisa dianggap enteng ya. Artinya mereka sudah belajar dari senior-seniornya. Walaupun mungkin tidak semuanya pemain-pemain yang bermain sebagai tim inti, tapi pengalaman bermain di kompetisi yang bisa dibilang salah satu dari 5 papan atas Eropa, itu pasti akan membuat pengalaman mereka ada di atas kita. Itu juga kenapa tadi kalau TV One sampai bilang Mission Impossible, ya rasa-rasanya memang demikian. Walaupun ya kita tidak boleh kalah dengan yang namanya Mission Impossible. Selain kita hadirkan pemain kunci dari timnas Ginia, pemirsa, kita hadirkan juga tentunya pemain kunci dari timnas kita skuad Garuda. Pertama adalah Nathan Choaon yang berusia 22 tahun, posisinya bek kiri tengah. Klubnya juga dari klub Belanda dengan harga pasar 6,08 miliar. Kalau melihat dari salah satu pemain kunci kita ini bagaimana nih comparisonnya dengan ini kalau dibilang ini pemain yang bisa ada di mana-mana. Ini contoh dari pemain modern, versatile player. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kiri. Mungkin belum dicoba di back kanan, tapi dia punya 2 kaki yang hidup. Jadi rasa-rasanya di back kanan juga akan sama aja jadinya. Kemudian kalau kita lihat kemarin melawan Irak, ada satu penyelamatannya pada saat Hernando Eri keluar dari garis gawang, dia yang menyelamatkan sehingga tidak menjadi gol. Juga Ivar Jenner ya, bagaimana dia bermain sangat baik sekali di lini tengah, paduan keduanya sangat luar biasa. Terutama Nathan, pada saat Ivar Jenner kena kartu merah pertandingan melawan Qatar, Nathan itu bisa menggantikan posisi Ivar dengan sangat baiknya. Oke, kalau Ivar Jenner sendiri kan kita sudah tahu ya, posisi ini juga di gelandang tengah yang tentunya juga akan nanti bersanding tentunya. Kita hadirkan juga ini Marcelino Ferdinand, usia 19 tahun, posisi juga gelandang serang dengan harga pasar 5,21 miliar. Salah satu pemain andalan juga sebenarnya. Ya, ini kan sudah bermain di Eropa juga ya, salah satu produk dari Liga 1 yang sudah bisa dipasarkan di Eropa dengan harga yang memang tidak terlalu tinggi untuk ukuran dibandingkan dengan para pemain gini, tapi setidaknya pengalaman Marcelino bermain di Eropa itu terlihat bahwa sejak dia masih di Persebaya juga terlihat ya. Tanya Mas Aji salah satu orang yang melahirkan Marcelino sendiri, bagaimana dia percaya dirinya sangat tinggi. Bahkan pada saat dia bermain pertama kali di timnas senior kita, dia seperti sudah berapa tahun? 5-6 tahun bermain di timnas senior. Luar biasa.